Ada dua tolu. Selamat datang di Mangulosi YouTube channel. Mangulosi YouTube channel adalah akun YouTube Batak yang berisi informasi edukasi tentang adat dan kebudayaan kita sebagai orang Batak. Di sini kita bukan untuk menggurui ya kak, Yes. tapi kita ingin belajar bersama dan sharing bersama teman-teman agar kita semakin bangga dengan jati diri kita sebagai orang Batak Toba pastinya. Betul. Jadi kalau teman-teman ada ralat, ada tambahan cerita, ada pendapat, ada sharing lainnya, boleh langsung diketik di kolom komentar. Benar banget. Kak, kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Soalnya di belakang kita ini ada ulos-ulos, terus kira-kira ngapain? Kita mau membahas tentang proses penanunan ulos. Ini agak jelimet ya, tapi kita buat tidak sesimpel mungkin jelasin lah. sesimpel mungkin agar teman-teman Ya. kebayang aja. Sebenarnya proses pembuatannya ini agak panjang ya, ada proses-proses tertentu lah gitulah, ada tahap-tahap tertentu dalam proses pembuatan ulos yang sering kita pakai ini. Yes, betul sekali. Nah, kali ini sumbernya terpercaya ya, Fit, karena dari Jabu Bonang melalui Toba Instagramnya @tobatenun kita mempelajari tentang bagaimana cara menenun ulos. Karena nih, setahu aku Fit, kayak ada peneliti namanya Ibu Sandra Nissen yang adalah peneliti ulos selama 30 tahun dan sudah mengeluarkan buku disertasinya itu tentang ulos. Katanya dia memprediksi bahwa Inang Partonun itu atau orang-orang yang menenun dan interest untuk menenun ulos tuh akan punah. Sedih banget gak sih? Waktu itu dia melakukan penelitian itu, dia sampai dapat kesimpulan kayak gitu ya? Wah. Karena susah, karena memang susah dan anak sekarang tuh kayak kurang mau mengenal lagi caranya bener. gitu loh, Fit. Apalagi Jadi sedih banget kan? teknologi membuat segala sesuatunya jadi lebih kayak ulos kan sekarang mungkin nggak ditenun lagi, bisa jadi kan karena ada mesin kan. Ada gitu ya. mesin atau misalnya kayak mungkin lebih banyak kain print gitu kan. Padahal Jadi secara kualitas kita tahu hasil turunan itu jauh lebih eksotis, jauh betul, lebih mantep bagus deh kan. pokoknya ya, lebih bagus gitu ya. Apalagi kayak yang handmade atau misalnya yang bener-bener tenunan tangan tuh kayaknya Benar banget ya. antik banget gitu loh. Dan Secara pola, secara hasil jadinya itu enak banget betul, dilihat kan. sangat-sangat elegan gitu loh. Oke, nah jadi sekarang kita akan jelasin bagaimana cara proses penenunan ulos. Jadi dalam proses menenun ulos ini pastinya kita butuh satu alat utama gitu ya. Nah, alat utamanya ini ada dua jenis. Yang pertama itu namanya adalah alat gedogan. Nah, gedogan ini alat tenun tradisional yang terbuat dari bambu dan kayu. Dan pada saat menenun itu, penenun tuh duduk selonjoran gitu loh di depan, kemudian mulai menenun dengan meletakkan benang lungsi dan papan secara bergantian gitu. Ini kayak proses menenun yang emang sering kita lihat ya di berbagai wastra Nusantara, nggak cuma ulos, karena kayak mungkin di NTT atau di NTB ada kain-kain tenun juga yang juga langsung ditenun gini gitu, pakai kaki atau pakai, maksudnya ibu-ibunya tuh duduk selonjoran gitu loh. Yang kedua namanya alat tenun bukan mesin atau ATBM. ATBM merupakan alat yang terbuat dari kayu juga yang dipasangi beberapa perlengkapan sehingga menjadi satu kesatuan unit. Biasanya dipakai untuk menghasilkan tenun dengan teknik jungkit. Posisi penenun saat menenun seperti duduk di kursi. Kalau yang tadi kan selonjoran ya. Nah, kali ini seperti duduk di kursi. Ya. ATBM ini ada yang terbuat dari kayu dan dioperasikan manual, dan udah ada juga yang sekarang dengan kontrol elektronik. Jadi udah kayak modern lah. mesin dan mungkin nggak terlalu lelah gitu ya membuatnya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan tahu proses dari awalnya dari benang gitu ya sampai jadi ulos seperti apa. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, Manorha. Jadi Manorha ini teknik memintal benang agar dia menjadi pakan atau dalam bentuk susunan benang horizontal gitu kak. oh gitu ya. Jadi bisa diseret, bisa dimasukin gitu kali ya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah namanya mangani atau mangiran. Mangani atau mangiran ini tuh menyusun benang dengan alat ani atau alat yang digunakan untuk menentukan panjangnya kain. Tuh. Proses yang ketiga namanya mamutik. Jadi benang-benang ini disusun dengan lidi. Gitu. Kayak gitu. Terus berikutnya adalah mangholting atau mengikat benang dengan tali rafia. Proses berikutnya pewarnaan. Jadi
benang-benang tadi itu diberi warna. Nanti next kita coba kita akan jelasin jelasin warna-warna ini berasal dari mana sih gitu ya. warna-warna alami Warna-warna pada ulos alami. itu tuh datangnya tuh dari mana. Nah, tapi itu nanti ya setelah kita selesai membacakan proses penenunan ulos. Yang berikutnya setelah pewarnaan adalah mangunggas. Mangunggas itu adalah menghilangkan bulu-bulu halus yang keluar dari sulur benang dengan kanji. Proses selanjutnya namanya manggiuni, yakni memasukkan benang pada alat sisir di gedongan. Jadi benang-benang yang udah jadi itu dimasukin tuh ke ininya, ke alatnya ya, iya, gitu ke ya, gedongan alat utamanya tadi. ke gedongan itu tadi Gedongan ya. tadi. Ya. Nah, yang ke-8 langsung berarti namanya martonun, karena namanya juga kain tenun ya. Jadi ini adalah proses dimana ya udah mulai masukin benangnya perwarna gitu, Benar. tergantung motif yang mau diinginkan. Jadi martonun ini adalah menenun dengan memasukkan pakan yang telah diposisikan dalam teropong atau bilah kayu begitu. Jadi bisa dibilang proses akhirnya martonun ini ya kayak sampai Yes. dia jadi hasilnya jadi hasil ulos. gitu. Hmm. Nah, selanjutnya kita pengen tahu nih, kayak tadi kan aku udah bilang tuh kayak pewarnaan, bahan-bahan alaminya tuh apa aja sih gitu loh. Bener. Yang ternyata kita bisa temuin gitu di alam. Pasti teman-teman penasaran kan kira-kira ulos kita ini warnanya dapat dari mana sih dulu-dulu banget gitu ya. Kalau warnanya ada yang biasanya paling umum tuh merah, terus hitam, biru juga kayak. biru untuk si bolang, terus Warna kuning juga ya. kuning juga, kecoklatan juga Kecoklatan, ada ya. gitu ya. Jadi kita akan bahas dari mana sih asalnya atau datangnya pewarna alam atau pewarna alami yang untuk mewarnai kain ulos. Benar. Yang pertama, untuk warna hitam ternyata dia menggunakan buah jolawe, Kak. Oh, buah jolawe. Iya. Seperti ini nih, buah jolawe. Oke. Terus untuk warna kuning kecoklatan itu ada bawang merah. Bisa dihasilkan oleh bawang merah. Jadi untuk yang ketiga warna merah muda dia menggunakan kayu secang. Lalu untuk menghasilkan warna biru, birunya tuh biasanya bagus gitu sih, kayak dusty blue gitu. I think that's my favorite color gitu ya. Salah satu warna yang paling aku suka, warna biru yang dihasilkan oleh daun indigo. Ya, ada juga akar kesemek untuk warna coklat kemerahan gitu. Jadi pewarna-pewarna alam gitu ya, yang memang alami, yang biasa digunakan untuk proses pewarnaan kain ulos begitu. Jadi bagaimana sih suatu benang ini bisa jadi berwarna? Nah, jadi ternyata benang-benang yang udah ada ini dibersihkan dulu, baru dicelup berkali-kali ke dalam rendaman tanaman-tanaman tadi, Kak. Oh, gitu loh ya. Jadi semakin banyak, biasa ya, semakin banyak yang dicelup tuh biar warnanya semakin pekat gitu. Oh, jadi warnanya semakin jelas gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman untuk pewarna sampai di tahap pewarnaan tadi. Nah, apakah kira-kira teman-teman tahu ada pewarna alam lainnya? Teman-teman langsung boleh ketik di kolom komentar ya. Sharing ke kita biar kita nambah pengetahuannya juga gitu. Yes, betul banget. Oke, kalau gitu sekian yang bisa kita sharingkan di episode kali ini. Semoga teman-teman dapat manfaatnya, lebih tahu lagi bagaimana sih proses pembuatan sampai kita bisa pakai ulos kayak gitu. Ternyata tuh nggak Gak mudah sesimpel ya. itu, rumit dan kita perlu menghargai yang inang partonun gitu. Karena memang pekerjaannya luar biasa tidak mudah Ya. dan hasilnya memang keren sekali Benar ya. banget gitu. Oke, kalau gitu kita pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mau lihat Boleh godang. godang. Bye bye.